Catatan anak ayah. Hai teman-teman, kalian tahu gak, ayah aku itu suka mendaki gunung dari kecil. Nah, aku juga pengen mendaki gunung. Kata ayah kita akan mencoba mendaki Gunung Batu di Jonggol. Gunungnya sih cuman 800 meter, cuman terjal. Aku bisa gak ya sampai ke puncaknya? Ayo ikuti petualanganku ke Gunung Batu. Semoga saja aku sampai ke puncaknya. Gunung Batunya sudah terlihat. Aku mau ke sana. Teman, Gunung Batunya sudah semakin dekat. 2 jam perjalanan dari rumah, aku, bunda, dan ayah tiba di wilayah ke Sukaharja. Jalan aspal yang mulus berubah menjadi jalanan batu yang bergelombang. Badanku pegel. Nah teman-teman, sampai juga aku akhirnya. Aku sudah sampai ke pos 1. Assalamualaikum, Bu. Kira-kira daftarnya gimana? Daftar apanya, Neng? Daftar buat ke Gunung Batu. Oh, daftar di sini ya. Satu orangnya 30. Di sini tulis, Neng, namanya Neng. Di sini. Ya. Rp90 jadi ya, Neng. Nah, ini kembali. Hati-hati ya, Neng ya. Iya, makasih, Bu. Sama-sama, Neng. Sahabat-sahabatku, setelah mendaftar, aku mulai melakukan pendakian ke puncak Gunung Batu yang menjulang di depanku. Aku mengikuti jalan setapak terbuka hingga memasuki semak-semak rumput yang menyerupai pohon tebu. Sebelum akhirnya tiba di lintasan batu-batu besar. Harus hati-hati nih melangkahnya. Kata ayah, bila hujan turun, lintasan batu-batuan ini menjadi licin dan kita mudah terperosok. 15 menit perjalanan, pemandangan indah mulai terlihat. Tapi jalur lintasan semakin menanjak. Nafasku kembang kempis. Bunda terus mengikutiku dari belakang. Kelihatannya juga lelah. Ayah mengajariku untuk melangkah pelan-pelan, tapi dengan langkah lebar, agar nafasku tidak berat. Ternyata benar loh apa kata ayah. Aku malah jadi agak cepat sekarang. Meskipun cuaca kering dan matahari bersinar terik, sehingga lintasannya banyak debu. Sahabat Hafsah, jalannya semakin menanjak. Langkahku juga semakin lambat karena lelah. Di tanjakan yang terjal, aku dibantu tali agar terus bisa melangkah semakin tinggi. Tapi kata ayah, ini belum setengah perjalanan loh. Wah, aku harus kuat nih. Coba lihat sahabatku, rumah-rumah di bawah tampak kecil. Jalan desa yang memanjang terlihat jelas dari sini. Sebentar lagi, aku tiba di tempat istirahat batu besar.
Ayo Hafsa, lebih cepat. Alhamdulillah. Teman-teman, sedikit lagi aku sudah mau sampai ke puncak Gunung Batu. Sekarang aku lagi istirahat dulu karena jalannya terjal. Selama istirahat, aku dan Bunda menikmati pemandangan indah yang terhampar luas. Masya Allah, indah pemandangan dari tempatku saat ini. Aku, Bunda, dan Ayah melanjutkan perjalanan. Jalan menanjaknya gak ada habis-habisnya. Di sekelilingku banyak rumput dan ilalang lebat. Sering aku tarik untuk membantuku melangkah. Lihat teman-teman, itu puncaknya. Coba lihat itu. Ada 2 pendaki yang hampir tiba di puncak. Terlihat susah payah. Wah, aku harus lebih cepat nih. Kata Ayah, kita harus melewati tebing batu dulu sebelum tiba di puncak. Harus pakai tali. Aku harus berpegangan tali dan menarik tubuh melewati tanjakan terjal dan tidak boleh tergesa-gesa. Berbahaya, kata Ayah. Iya, karena kiri kanan lintasan itu jurang yang dalam loh. Kalau jatuh, wah, tapi seru dan menegangkan. Tali-tali untuk memanjatnya ini terdapat simpul-simpul agar tidak licin saat dipegang kita. Sayangnya aku tidak pakai sarung tangan. Aku terus memanjat, makin tinggi, hingga di ujung tebing, di mana terlihat bendera merah putih berkibar di kejauhan. Tuh yang bendera itu puncaknya. Sahabat Hafsah, Gunung Batu yang aku daki ini bila dari kejauhan terlihat lancip, tapi tidak terlalu tinggi. Kata Ayah, ini bukan gunung loh, tapi bukit dengan tinggi 875 meter dari permukaan laut. Tapi biarpun setinggi itu, kita tetap harus hati-hati saat mendakinya. Karena kata ibu yang di warung bawah, pernah ada pendaki yang terjatuh dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semakin mendekati puncak, semak rumputnya semakin lebat. Kata Ayah, semak-semak ini sangat mudah terbakar, apalagi musim kemarau. Aku tiba di tanjakan terakhir sebelum puncak dan masih harus memanjat lagi tanpa tali. Tapi batu-batunya yang ini mudah lepas loh, serta licin karena debu. Ternyata ada juga talinya sebelum puncak. Di ujung tanjakan, lintasan menjadi datar. Aku melihat 2 orang tadi di dekat bendera merah putih. Yeay, nyampe. Alhamdulillah, aku sudah di puncak Gunung Batu setelah 1 jam lebih mendaki. Tapi Bunda masih belum sampai. Teman-teman, akhirnya aku nyampe juga di Gunung Batu. Aku sangat lelah. Lihat pemandangannya, cantik banget. Di puncak Gunung Batu terdapat bendera merah putih yang berkibar tertiup angin. Aku juga membawa bendera merah putih yang aku kibarkan dengan tongkat pendakian. Hore! Dirgahayu Indonesia ke-78.
Aku istirahat dulu di semak-semak menghindari terik matahari. Jam 13.30 aku sampai di puncak Gunung Batu. Sekarang aku mau makan siang dulu ya teman-teman. Wah, makan siangku ayam goreng. Ayo teman makan. Walaupun makan siangnya telat, tapi nikmat kok makan di puncak gunung. Oh iya, pesan ayah yang selalu aku lakukan, tidak meninggalkan sholat meskipun ada di atas gunung. Teman-teman, aku sudah mau turun karena hari sudah mau menjelang sore. Jalan turunnya terjal, jadinya aku harus hati-hati. Ayo teman-teman, kita turun segera. Hampir 1 jam aku di puncak. Aku turun melewati jalan yang sama saat mendaki tadi. Ternyata menuruni gunung itu sulit loh teman-teman. Iya, kita lebih mudah jatuh karena licin. Pantatku sakit, udah jatuh 2 kali. Mendaki gunung itu seru loh teman-teman. Aku suka. Kapan waktu aku akan ke puncak gunung lain yang lebih tinggi. Tapi aku harus rajin olahraga agar kaki dan nafasku semakin kuat. Ayo semangat Hafsah. Tidak terasa sudah 30 menit aku turun. Aku tidak terasa lelah. Berbeda waktu saat naik, keringatku bercucuran. Setelah jalan berbatu-batu ini, aku akan tiba kembali di pos 1. Tapi bunda tertinggal jauh di belakang. Selesai juga pendakianku ke puncak Gunung Batu. Akhirnya aku bisa juga seperti ayah pada saat muda. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Film catatan anak ayah. Aku anak ayah Hafsah.